Selamat sore Ibu Guru, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Sekarang masuk ke rumus kaidah pencacahan. Yang pertama, penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Contoh, jika kita punya beberapa pilihan buku yang bisa dibaca dan beberapa pilihan film yang bisa ditonton, maka banyak kemungkinan yang ada adalah jumlah dari semua kemungkinan buku yang bisa dibaca dan film yang bisa ditonton. Misalnya, kita punya 3 pilihan buku dan 4 pilihan film, maka banyak kemungkinannya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang kedua adalah perkalian. Rumus ini digunakan jika kita punya beberapa kasus yang bisa dipilih, kombinasikan secara bersamaan atau saling tergantung satu sama lain. Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya dipakai untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Contohnya, jika kita punya 3 pilihan baju dan 2 pilihan rok, maka banyak kemungkinan penampilan kita adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kita kalikan berapa banyak pilihan baju dan rok, dan hasilnya banyak kemungkinan yang bisa kita pilih. Selanjutnya, faktorial. Nah, rumus kaidah pencacahan juga bisa menggunakan notasi faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil daripadanya sendiri hingga mencapai angka 1. Faktorial dituliskan dengan tanda seru di belakang bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Jadi, rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang tidak boleh diulang atau tidak boleh dipilih kembali. Rumusnya, n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali bla 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 kali 3 kali 2 kali 1. Secara umum biasanya dituliskan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali seterusnya. Contoh soal pertama, hitunglah 7 faktorial. Jawabannya adalah 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 5040. Selanjutnya adalah permutasi. Permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek, permutasi akan menghitung beberapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu. Dalam permutasi, setiap objek harus ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang terurut. Rumusnya, n PR sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Keterangannya, n adalah jumlah objek yang tersedia dan R adalah jumlah objek yang akan diatur. Dalam permutasi urutan adalah hal yang paling penting, sehingga dua susunan yang berbeda dari objek yang sama dianggap sebagai susunan yang berbeda juga. Contoh soal pertama yaitu pengaturan 4 buku pada rak buku. Jika ada 4 buku dan kita ingin menghitung beberapa banyak cara untuk mengatur keempat buku tersebut, maka kita menggunakan rumus permutasi. Diketahui n sama dengan 4 dan r sama dengan 4. Jawabannya, n PR sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. 4 permutasi r sama dengan 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 4 faktorial. 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial. 4 permutasi 4 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. 4 permutasi 4 sama dengan 24.
Selanjutnya masuk dengan kombinasi. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut. Jadi, dengan kombinasi kita dapat menghitung beberapa banyak cara memilih objek-objek tersebut tanpa harus memperdulikan posisi atau urutannya. Rumus kombinasi sendiri berbeda dengan permutasi dan faktorial. Rumus kombinasi menggunakan faktorial dan permutasi untuk menghitung jumlah cara memilih objek-objek tersebut. Berikut rumus kombinasi peluang yang wajib kita tahu, yaitu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial, di mana N faktorial menunjukkan faktorial dari N, yang dapat dihitung dengan mengalihkan semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N dan R faktorial, dan N kurang R faktorial masing-masing menunjukkan faktorial dari R dan N kurang R. Contoh soalnya itu, jika terdapat 8 orang yang ingin dipilih dari 12 orang untuk membentuk sebuah tim tari, berapa banyak cara yang mungkin untuk memilih tim tari tersebut? Diketahui N sama dengan 12, jumlah total yang tersedia, dan R sama dengan 8, jumlah orang yang ingin dipilih untuk tim. Jawabannya, N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. 12 kombinasi 8 sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial dikali 12 kurang 8 faktorial. 12 kombinasi 8 sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial kali 4 faktorial. 12 kombinasi 8 sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kombinasi 8 sama dengan 11.800 per 24. 12 kombinasi 8 sama dengan 495. Jadi ada 495 cara yang mungkin untuk memilih tim dari 12 orang yang tersedia. Selanjutnya kita masuk pada dimensi 3. Pada dasarnya dimensi 3 matematika adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Selanjutnya kita masuk di contoh soal, yaitu luas bidang alas suatu prisma tegak segitiga adalah 6 desimeter persegi. Luas masing-masing sisi tegaknya adalah 3, 4, dan 5 desimeter persegi. Maka berapa jumlah semua rusuknya? Solusi E. Misalnya prisma segitiga tegak itu adalah ABC, DEF dengan panjang rusuk tegak T. A kali T sama dengan 3. A sama dengan 3 per T. B kali T sama dengan 4. B sama dengan 4 per T. C kali T sama dengan 5. C sama dengan 5 per T. E sama dengan 1 per 2 A tambah B tambah C sama dengan 1 per 2 kali 3 per T tambah 4 per T tambah 5 per T sama dengan 6 per T. Yang kedua, luas persegi ABC sama dengan akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. 6 sama dengan akar 6 per T kali 6 per T kurang 3 per T kali 6 per T kurang 4 per T kali 6 per T kurang 5 per T. 6 sama dengan akar 6 per T kali 3 per T kali 2 per T kali 1 per T. 6 sama dengan akar 36 per T pangkat 4. 6 sama dengan 6 per T kuadrat. T sama dengan 1 desimeter. T sama dengan 1 yaitu A 3 per T. A sama dengan 3 desimeter. B sama dengan 4 per T. B sama dengan 4 desimeter.
C sama dengan 5 per T, C sama dengan 5 desimeter. Jadi jumlah semuanya, jadi jumlah semua rusuknya adalah 2 kali A tambah B tambah C tambah 3T sama dengan 2 kali 3 tambah 4 tambah 5 tambah 3 kali 1 sama dengan 27 cm. Soal yang kedua yaitu perbandingan panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H dan panjang kubus KLMN, PQRS adalah 3:4. Jumlah isi kedua kubus sama dengan 728 cm kubik. Maka AB banding KL sama dengan 3:4. KL sama dengan 4/3 AB. AB kubik tambah KL kubik sama dengan 728. AB kubik tambah 4/3 AB kubik sama dengan 728. 91/27 AB kubik sama dengan 728. AB kubik sama dengan 728 kali 27 dibagi 91. AB kubik sama dengan 216 cm. AB sama dengan 6 cm, jadi AB sama dengan 6 cm. Jadi selanjutnya yaitu peluang. Peluang adalah kemungkinan terjadi suatu kejadian, misalnya kelas 10 IPA 1 memiliki 30 siswa. Dari jumlah tersebut akan dipilih 10 orang sebagai panitia pentas seni. Ternyata kamu terpilih di antara 10 orang itu. Di dalam teori peluang terdapat 4 hal yang penting untuk kita ingat, yaitu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Percobaan peluang. Apa itu percobaan peluang? Artinya kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya pelemparan uang koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, pengambilan bola secara acak, sampai mencari pasangan tempat duduk. Selanjutnya, ruang sampel peluang. Nah, hasil dari percobaan di atas disebut ruang sampel. Jadi bisa dibilang ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari satu percobaan. Ruang sampel itu simbolnya S. Contoh ruang sampel. Misalnya kita melakukan percobaan pelemparan satu uang koin, kemungkinan yang muncul kan bisa angka dan bisa juga gambar. Jadi ruang sampelnya adalah sisi angka dan sisi gambar. Selanjutnya titik sampel ruang. Titik sampel peluang. Setiap anggota dari ruang sampel itu dinamakan titik sampel. Kita memiliki 2 rumus, yaitu rumus titik sampel dengan diagram pohon dan rumus titik sampel dengan tabel. Ini menentukan titik sampel dengan teknik diagram pohon. Misalnya A dan ada himpunan A dan G, A dan A dan G, G, A dan G, G dan A, G dan A. Selanjutnya titik sampel dengan teknik tabel. Ini gambarnya. Jadi S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Nah, jika ditanya berapa banyak titik sampelnya, ya udah kita bisa tulis NS sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya aturan pencacahan. Untuk yang menentukan titik sampel dengan aturan pencacahan, kita bisa menggunakan rumus-rumus dari aturan permutasi dan aturan kombinasi. Rumus permutasi itu N PR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Kalau rumus kombinasi itu N CR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Pada percobaan pertama, pada percobaan pelemparan sebuah dadu bermata 6, di mana A sama dengan kejadian muncul mata dadu kurang dari 3. Maka himpunan kejadiannya adalah, dari soal di atas,
Diketahui hanya melempar satu dadu, kita bisa menyimpulkan bahwa soal satu ini adalah kejadian tunggal. Berarti S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena kejadian yang muncul, mata dadu kurang dari 3, maka A sama dengan 1 dan 2. Yang kedua, Dewi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Jawabannya misalnya A sama dengan angka dan G sama dengan gambar. Maka ruang sampelnya adalah A dan G, A dan A, G dan A, G dan G. Jadi NS-nya sama dengan 4. Banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin G dan G adalah N. A sama dengan 1. PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/4. Jadi peluang muncul kedua gambar adalah 1/4. Ke dalam materi selanjutnya yaitu statistika. Di sini saya mengambil data dari kelas 10 2 yaitu harga handphone. Jangkauannya itu harga yang paling tinggi adalah 10 juta dan yang paling rendah 1.600.000. Jadi kita ambil jangkauannya yaitu 8.400.000. K-nya sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya di sini 45, jadi kita taruh di sini 45, jadi sama dengan 6. P-nya sama dengan 8.400 per 6 sama dengan 1.400.000. Selanjutnya di sini ada histogram dan poligon. Yang warna pink ini histogram dan garis biru ini adalah poligon. Selanjutnya frekuensi kumulatif. Di sini ada FKK dan FKL. FKK kita ambil dari titik atas dan FKL kita ambil dari titik bawah. Selanjutnya ada ogive. Di sini ada 2 garis berwarna pink dan berwarna biru. Yang berwarna pink itu ogive positif. Kenapa ogive positif? Karena dia bergerak dari bawah ke atas. Sedangkan yang warna biru adalah ogive negatif karena dia bergerak dari arah atas ke arah bawah. Selanjutnya yaitu min. Rumus min yaitu X bar sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI. X bar sama dengan 237.000 per 45. X bar sama dengan 5.266,66. Selanjutnya modus. MO sama dengan TB tambah P. D1 per D1 tambah D2. MO sama dengan 6.050 ditambah 1.400 dikali 1 per 1 tambah 8 sama dengan 6.050 tambah 1.400 dikali 0,1 sama dengan 6.050 ditambah 140 hasilnya 6.190. Modusnya yang ini. Selanjutnya median dan kuartil. ME sama dengan titik bawah ditambah P. N per 2 FKKM per FM sama dengan 4.550 ditambah 1.400 kali 22,5 kurang 17 per 10 sama dengan 4.550 ditambah 770 hasilnya 5.320. Q2 nya sama dengan ME sama dengan 4.550 ditambah 1.400 dikali 22,5 kurang 17 per 10 sama dengan 4.550 ditambah 770 sama dengan 5.320. Mediannya ini. Selanjutnya desil. Desil itu D2 sama dengan TB tambah P N per 10 kurang FKKI per DI
sama dengan 4.550 ditambah 1.400 kali 4,5 kurang 17 per 10 sama dengan 4.500 tambah 1.400 sama dengan 5.320. X bar sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI sama dengan 237.000 per 45 sama dengan 5.266,66. XR-nya sama dengan jumlah FI XI kurang X bar per jumlah FIE. Jumlah FI sama dengan 88.874 per 45 sama dengan 1974,97. S kuadratnya sama dengan 258.720 per 45 sama dengan 5.748.889,33. S sama dengan akar 5.748.889,33 sama dengan 2.397,68.